Halo, apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas tentang pasukan revolusi di serial One Piece. Dikatakan dalam ceritanya, pasukan revolusi dibentuk oleh Monkey D. Dragon, seorang mantan angkatan laut yang membelot karena tidak percaya pada sistem keadilan pemerintah dunia. Pada awal pembentukan, pasukan ini dikenal sebagai pejuang kebebasan, namun seiring waktu berjalan, tepatnya ketika Ivankov dan Kuma bergabung, pasukan ini pun berganti nama menjadi pasukan revolusi. Tujuan daripada pasukan ini sudah jelas adalah merevolusi pemerintah dunia, bukan dengan cara yang anarkis seperti membakar fasilitas umum, memanipulasi rakyat, ataupun menyewa buzzer, tapi itu dilakukan dengan cara yang sangat cermat, yaitu menggali informasi, menemukan bukti, hingga membantu orang-orang dari segala macam penindasan. Semua bentuk perlawanan ini tentu diarahkan pada sistem pemerintah dunia yang korup, khususnya kaum Tenryubito, di mana mereka sering menindas orang-orang lemah, bahkan lebih dari itu, di saat kenikmatan surga mereka dapatkan, tanpa ragu mereka juga memaksa negara kecil untuk membayar upeti. Atas dasar itulah, pasukan revolusi berdiri untuk melindungi rakyat. Mereka kini sudah tersebar ke segala penjuru dunia, dari utara hingga selatan, dari barat hingga timur, semuanya terpusat pada satu komando, yaitu Monkey D. Dragon yang kini bermarkas di Pulau Momoiro, tempat berdirinya kerajaan Kamabaka. Berikut adalah nama-nama anggota yang pernah menjabat dalam struktur organisasi pasukan revolusi, di antaranya dari sektor kepemimpinan diisi oleh Monkey D. Dragon selaku panglima tertinggi dan juga Sabo selaku kepala staf alias tangan kanan. Dari sektor komandan diisi oleh Ivankov yang beroperasi di wilayah Grand Line, Karasu yang beroperasi di wilayah utara, Belo Betty yang beroperasi di wilayah timur, Morley yang beroperasi di wilayah barat, Lindbergh yang beroperasi di wilayah selatan, Ginny selaku mantan yang beroperasi di wilayah timur, dan juga Kuma selaku mantan yang menjadi salah satu pilar pendiri pasukan revolusi. Dari sektor wakil komandan diisi oleh Inazuma yang beroperasi di wilayah Grand Line, Jiron yang beroperasi di wilayah utara, Ahiru yang beroperasi di wilayah timur, Wushiano yang beroperasi di wilayah barat, dan juga Gambo yang beroperasi di wilayah selatan. Dari sektor perwira diisi oleh Koala, Hek, Terigilteo, Banijo, Moda, serta beberapa nama lainnya yang belum diketahui. Dan terakhir dari sektor rekan atau sekutu diisi oleh Dr. Vegapunk dan juga Nico Robin. Di luar dari sekutu, semua anggota pasukan revolusi dibekali kemampuan yang beragam, ada yang mengandalkan peralatan senjata, kekuatan buah iblis, kekuatan haki, ataupun mengandalkan taktik dan kecerdasan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini, berikut adalah kekuatan tempur beberapa anggota terkuat di pasukan revolusi. Koala dengan pangkat perwira. Koala adalah seorang mantan budak di Marijoa yang berhasil dibebaskan oleh Fisher Tiger. Jabatannya di pasukan revolusi bukan hanya sebatas perwira, Koala juga menjabat sebagai asisten instruktur tempur yang dinilai cukup lincah dalam melakukan aksi penyusupan. Dengan jabatan ini, Koala dibekali kemampuan seni bela diri karate manusia ikan, yang mana hal itu dia dapatkan dari hasil pelatihan bersama Hek di waktu kecil. Meski bukan seorang manusia ikan, tapi ternyata Koala cukup mahir menguasai seni bela diri ini. Dengan memanfaatkan kelembapan udara dan air di tubuh lawan, dia mampu melesatkan pukulan lurus yang presisi, seperti yang sempat dia tunjukkan ketika berhasil mengalahkan sekelompok pria di Pulau Dressrosa. Hek dengan pangkat perwira. Hek adalah seorang manusia ikan yang pada waktu dulu berteman baik dengan Jinbei. Jabatannya di pasukan revolusi juga bukan sebatas perwira, dia juga menjabat sebagai instruktur tempur yang bertugas untuk melatih anak-anak dalam bertarung. Keterampilan bertarung yang Hek kuasai sudah pasti yaitu karate manusia ikan, sebuah seni bela diri yang memanfaatkan elemen air terkecil di sekitar. Penguasaannya terhadap seni bela diri ini berada di level 100, jadinya mau itu di darat ataupun di laut, Hek dapat melancarkan berbagai aksi pukulan dan tendangan kuat, seperti pada tekniknya bernama Yonsen Maigawara Seiken yang mampu meluncurkan satu pukulan terarah dengan sangat keras.
4000枚瓦石球。 Inazuma dengan pangkat Wakil Komandan G. Sebagai seorang newcomer, Inazuma memiliki dua kepribadian berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ketika berwujud laki-laki, Inazuma umumnya terlihat sangat serius, tenang, dan nyaris tanpa emosi. Sementara ketika berwujud perempuan, dia tampak begitu elegan, hangat, dan penuh keceriaan. Terlepas dari kepribadiannya itu, Inazuma dibekali buah iblis tipe Paramecia Choki Chokinomi, yang mana kemampuannya yaitu merubah bagian tubuh menjadi gunting. Kemampuan guntingnya ini tidak hanya digunakan untuk memotong lawan secara langsung, itu juga bisa digunakan untuk memotong benda padat apapun termasuk batu dan juga logam. Bahkan uniknya, setiap benda yang berhasil dipotong dapat dimanipulasi untuk berbagai keperluan, seperti menciptakan dinding pelindung, menyusun jembatan, hingga merubah medan pertarungan layaknya kertas yang fleksibel. Berikut adalah dua teknik yang pernah Inazuma tunjukkan sejauh ini, di antaranya Kanabashi merubah tangan menjadi gunting raksasa untuk memotong bangunan tinggi, dan juga Keep Out memanipulasi potongan lempengan tanah untuk diluncurkan ke arah lawan. Jenny dengan pangkat mantan Komandan Timur. Walau keberadaannya kini sudah tiada, ibu kandung dari Bonnie ini dikenal sebagai wanita keras yang sangat mempesona. Pesonanya bahkan membuat hati sedingin Kuma perlahan luluh. Begitu juga dengan rekan-rekannya, mereka semua sangat menyanjung keberadaan Jenny yang selalu tampil ceria dan juga berani. Kemudian berbicara soal kekuatan, sayangnya selain mengandalkan senjata laras ganda, Jenny tidak pernah menunjukkan kemampuan bertarung khusus. Namun meski begitu, semasa menjadi budak, Jenny adalah seorang pencuri ulung yang ahli dalam melakukan penyadapan. Bahkan ketika menjadi komandan di pasukan revolusi, dia sempat memperoleh nilai bounty 190 juta berry, yang mana hal itu pun membuatnya harus ditangkap oleh pemerintah dunia untuk dijadikan subjek uji coba penyakit sisik safir. Kumachi, 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 kumachi. Morley dengan pangkat Komandan Barat. Morley berasal dari keturunan ras raksasa yang diubah menjadi newcomer oleh Ivankov. Sebagai seorang raksasa, Morley tentu dibekali kekuatan fisik luar biasa, dan tak hanya itu saja, dia juga dibekali senjata Trisula yang sering digunakan bersamaan dengan kekuatan buah iblis. Nama dari buah iblisnya adalah tipe Paramecia Oshi Oshinomi, yang mana kemampuannya yaitu memanipulasi tanah menjadi lunak seperti tanah liat. Dengan kemampuan ini, Morley dapat bergerak bebas di dalam tanah. Mau itu tanah gembur, batu keras, ataupun baja, semuanya bisa dia bentuk untuk keperluan ofensif, seperti membalikan jalan, menghasilkan gelombang, hingga menelan lawan ke dalam tanah. Selain itu, karena kelunakannya, Morley juga dapat menciptakan ruang rahasia di bawah tanah. Ruangan ini tentu sangat berguna bagi pasukan revolusi untuk bersembunyi, seperti yang dilakukannya pada saat membangun wilayah Okama di Impeldon, dan juga pada saat pasukan revolusi berhasil menyusup ke Marijoa. Berdasarkan itulah, tidak heran dalam databooknya, Morley mendapat nilai bounty 293 juta berry. Bahkan tak hanya itu, dikatakan pula bahwa dia sudah menguasai Busho Shakuhaki dan Kenbun Shakuhaki. Lindbergh dengan pangkat Komandan Selatan. Berasal dari suku Ming, Lindbergh memiliki penampilan seekor kucing yang dibekali keterampilan sangat banyak. Selain mampu mengakses kemampuan listrik dan juga sulong sebagaimana suku Ming, dia juga dikenal sebagai penemu yang sangat cerdas, khususnya dalam menciptakan senjata berteknologi canggih seperti pistol dan jetpack yang membantunya untuk terbang. Ditambah lagi, kecerdasan dan potensinya juga ditunjang dengan keahlian bertarung sebagai seorang penembak jitu.
Hal itu bisa dilihat dari bagaimana Lindbergh mampu memaksimalkan dua senjata pistolnya seperti cool shooter yang dapat menembakkan peluru cepat untuk membekukan lawan dan juga laser shooter yang dapat menembakkan berkas cahaya untuk memotong rantai. Dengan segala keterampilan ini, sangat masuk akal jika Lindbergh mendapat nilai bounty sebesar 316 juta berry. Apalagi menurut databooknya, dia juga telah menguasai Busho Shakuhaki dan Kenbun Shakuhaki. Belo Betty dengan pangkat Komandan Timur. Sama seperti Ginny, Belo Betty juga dikenal sebagai wanita yang sangat belak-belakan, berani, dan sering berbicara dengan nada sarkas. Setiap ucapan yang dilontarkannya tidak ditujukan untuk merendahkan, tetapi itu bertujuan untuk menunjang kekuatan buah iblisnya, yaitu tipe Paramecia Kobu Kobu no Mi yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan semangat bertarung milik orang lain. Dengan cara melontarkan kata-kata penuh semangat lalu mengibarkan bendera yang selalu dia bawa, Belo Betty mampu mendorong semangat orang-orang di sekitar. Mereka yang tadinya pasrah, lemah, dan tidak bergairah saat itu akan menjadi kuat, seolah-olah potensinya untuk bertarung kini menjadi bangkit. Selain itu, menurut databooknya, Belo Betty juga telah menguasai Bushoshoku dan Kenbun Shakuhaki, dan di sana disebutkan pula bahwa dia memiliki nilai bounty sebesar 450 juta berry. Karasu dengan pangkat Komandan Utara. Karasu adalah salah satu komandan yang penampilannya sangat misterius, di mana dia selalu mengenakan mantel hitam panjang disertai topeng yang menutupi wajah. Kemampuan bertarung yang dimiliki Karasu terletak pada buah iblis tipe Logia Susu no Mi. Kekuatannya yaitu mampu menciptakan, mengendalikan, dan merubah tubuh menjadi jelaga alias partikel karbon hasil pembakaran. Dalam penggunaannya, biasanya Karasu sering merubah jelaga menjadi segerombolan burung gagak. Dia bisa menggunakan gagaknya ini untuk memberi tumpangan pada rekan ataupun menyampaikan berbagai informasi yang dilakukannya dari jarak jauh. Kemudian ketika berada dalam pertarungan, Karasu mampu memanfaatkan kemampuan ini untuk bertahan dan menyerang. Dari segi bertahan, dia bisa merubah tubuh untuk menghindari serangan non-haki, dan dari segi menyerang, dia bisa melancarkan dua teknik serangan. Pertama yaitu Karasu Renkon, memecah seluruh tubuh menjadi burung gagak untuk melucuti semua lawan, dan kedua yaitu Obeli Susu, menyebarkan jelaga ke area lawan untuk melesatkan serangan berbentuk paku tipis. Di luar dari kemampuan buah iblisnya, berdasarkan databook, Karasu juga telah menguasai Bushoshoku dan Kenbun Shaku. Dan dengan semua pencapaiannya ini, dikatakan dia pun mendapat nilai bounty sebesar 400 juta berry. Obeli Susu. Ivankov dengan pangkat Komandan G. Emporio Ivankov, Raja Okama sekaligus Ratu Kerajaan Kamabaka, adalah salah satu pendiri bagi pasukan revolusi. Kemampuan utama yang dimilikinya adalah buah iblis tipe Paramecia Horu no Mi, yang mana kekuatannya yaitu mampu memanipulasi hormon di dalam tubuh manusia. Dengan menyuntikkan hormon khusus, Iva bisa melakukan hal-hal yang sungguh luar biasa, seperti merubah jenis kelamin seseorang, memberi sistem kekebalan terhadap segala penyakit atau racun, meningkatkan adrenalin untuk menghilangkan rasa lelah, hingga membesarkan bagian anggota tubuh untuk memberi daya serangan yang jauh lebih besar. Selain daripada itu, Iva juga dibekali teknik bertarung khasnya bernama Newkama Kenpo. Teknik ini merupakan evolusi dari Okama Kenpo, gaya bertarung flamboyan yang mengandalkan seni balet dengan seni bela diri. Berikut adalah beberapa teknik Newkama Kenpo yang pernah Iva tunjukkan, di antaranya Deathwing, mengedipkan mata untuk menghasilkan tembakan berbasis tekanan udara, Mudage Shuriken, melancarkan tusukan kedua tangan secara beruntun, Rolling SD, memutar tubuhnya untuk menghindari serangan proyektil, dan juga Galaxy Wing, melipat gandakan tembakan Deathwing melalui gerakan kepala yang super cepat. Galaxy
Kuma dengan pangkat komandan. Kuma adalah salah satu pendiri pasukan revolusi yang keberadaannya kini tengah hilang kesadaran di Pulau Elbaf. Berbicara soal kekuatan tak perlu kita ragukan, sebagai seorang Buccaneer, Kuma dibekali tubuh besar dan berotot, dibekali penguasaan Busho Shakuhaki dan Kenbun Shakuhaki, serta dibekali tubuh cyborg yang membuatnya bisa melancarkan tembakan laser. Di samping itu, Kuma juga memiliki kekuatan buah iblis langka, namanya adalah Nikyu Nikyu no Mi tipe Paramecia yang kekuatannya mampu menolak apapun dengan cara disentuh. Terhitung ada 3 kemampuan dasar yang dimiliki buah iblis ini. Pertama, memindahkan benda hidup atau mati ke tempat yang sangat jauh. Kedua, memindahkan rasa sakit seseorang ke dalam gelembung merah. Dan ketiga, memindahkan salinan kenangan ke dalam sebuah gelembung. Selain digunakan untuk memindahkan, buah iblis ini juga sangat berguna di dalam pertarungan. Dari segi bertahan, Kuma mampu menghalau, membelokkan, bahkan membalikkan serangan dengan cara menyentuhnya menggunakan telapak tangan. Sementara dari segi serangan, Kuma mampu mengeluarkan beberapa teknik-teknik hebat seperti teknik Padho, serangan gelombang kejut yang mampu menghempaskan tubuh lawan, Supari Padho, teknik lanjutan Padho yang bisa dilancarkan secara bertubi-tubi, dan juga teknik Ursus Shock, teknik pamungkas yang sanggup menghasilkan ledakan sangat besar. Ursus Shock. Sabo dengan pangkat kepala staf. Sebagai orang nomor 2 di pasukan revolusi, Sabo, saudara angkat Luffy dan Ace ini dibekali segala aspek kemampuan bertarung. Mau dari segi kecerdasan, kekuatan, ketahanan, maupun keahliannya dalam mengintai, semuanya berada di level yang sangat tinggi. Bahkan tak hanya itu, Sabo juga sudah menguasai 2 jenis haki seperti Bushoshoku yang dia tunjukkan ketika menghancurkan panggung Colosseum, dan juga Kenbun Shaku yang dia tunjukkan ketika menyadari bahwa Luffy tengah melemah. Kemudian pada saat di Pulau Dressrosa, Sabo berhasil mendapatkan buah iblis logia milik Ace yaitu Mera Mera no Mi. Dengan buah iblis ini, Sabo mampu menciptakan, mengendalikan dan merubah tubuh menjadi elemen api. Dan sepanjang cerita berjalan, dia baru menunjukkan 2 teknik serangan. Pertama yaitu Hiken, menggunakan tangan kanan untuk melepaskan tinju api berkobar. Dan kedua yaitu Otebisha, menggunakan tangan kiri untuk menembakkan aliran api. Selain kekuatan buah iblis, Sabo juga dibekali gaya bertarung Ryusoken. Itu adalah seni bela diri berbasis tangan yang berfokus pada cengkraman menggunakan jari-jari. Dalam prakteknya, Sabo sering menggunakan Busho Shakuhaki untuk memperkuat gaya bertarung ini, seperti pada teknik Ryu no Kagizume yang mampu menghancurkan armor milik Barges hanya dengan 1 tangan, Ryu no Ibuki yang mampu meretakkan permukaan tanah dengan kedua tangan, dan juga Kaien Ryuo yang mampu menggabungkan teknik Ryusoken dengan kekuatan haki dan buah iblis. Menilik dari besarnya potensi yang dimiliki Sabo, tidak heran jika dia mampu menghadapi orang-orang kuat, dari mulai mengalahkan Diamante, menahan Admiral Fujitora, mengalahkan Jesus Barges, hingga berhasil kabur dari kepungan Gorosei dan Im Sama. Karena itulah tidak menutup kemungkinan jika nanti nilai bounty Sabo bisa menyamai para Yonko, mengingat saat ini dia sudah dicap sebagai simbol perlawanan dunia. Monkey D. Dragon dengan pangkat panglima tertinggi. Sebagai anak dari Monkey D. Garp dan juga ayah bagi Luffy, Dragon dulunya adalah seorang marinir di angkatan laut. Semasa menjadi marinir, Dragon banyak melihat ketidakadilan yang ditegakkan pihak angkatan laut, di mana mereka sering memprioritaskan kaum bangsawan untuk menindas orang-orang lemah yang tidak bersalah. Atas dasar itulah, Dragon membelot dan mulai membentuk pasukan revolusi, yang mana pasukan ini dia bentuk untuk menggulingkan sistem pemerintah dunia. Kemudian berbicara soal kekuatan, sayangnya sampai sekarang kemampuan Dragon masih belum diketahui. Namun dilihat dari beberapa kejadian, ada teori beredar bahwa Dragon memiliki kemampuan untuk mengendalikan cuaca. Hal itu dikarenakan di setiap kemunculan heroiknya selalu diikuti oleh badai angin kencang yang datang tiba-tiba. Selain itu, ada juga yang berteori bahwa Dragon memiliki penguasaan haki tingkat tinggi.
Hal itu dikarenakan pada saat di Lockton, dia bisa datang tepat waktu menyelamatkan Luffy, seolah-olah itu dilakukan dengan menggunakan Kenbun Shokuhaki. Terlepas dari kekuatannya yang masih menjadi misteri, Dragon dikenal sebagai pemimpin dengan pengaruh luar biasa. Kehadirannya sudah mampu menggerakkan hati orang-orang yang tertindas. Terlebih dengan kepemimpinannya, dia mampu menyatukan berbagai ras di satu payung bendera, dari mulai manusia, Newkama, raksasa, suku Ming, manusia ikan, hingga ras Buccaneer. Oleh karena itu, tidak heran jika pemerintah dunia menetapkan Dragon sebagai ancaman terbesar, karena mau bagaimanapun keberadaannya ibarat bom berjalan yang sewaktu-waktu bisa mengguncang fondasi kekuatan mereka. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Sebagai penutup, berikut adalah beberapa latar belakang anggota yang tidak dimasukkan ke dalam list. Dimulai dari sektor perwira, Moda, seorang gadis pemerah susu dari kerajaan Lulusia. Dia baru bergabung setelah tanah airnya hancur yang sebelumnya berhasil mengalahkan seorang bajak laut berkat bantuan buah iblis Belo Betty. Banijo, seorang perwira yang bertugas memimpin kelompok di Tequila Wolf. Tugasnya adalah untuk membebaskan para budak, termasuk sempat mengantarkan Robin untuk menemui Dragon. Terry Gilteo, seorang perwira yang bertugas di markas besar. Tugasnya yaitu mengendalikan intelijen dan juga memiliki wewenang atas para prajurit berpangkat lebih rendah. Kemudian dari sektor wakil komandan, Gambo yang bertugas sebagai wakil Lindbergh di wilayah selatan. Entah apa kekuatannya, tapi yang jelas dia senang sekali bertaruh dan akan menggunakan setiap kesempatan untuk memulainya. Ushiano yang bertugas sebagai wakil Morley di wilayah barat. Dengan sosoknya yang berasal dari suku Ming, dikatakan dia mampu menggunakan kemampuan listrik dan dapat berubah wujud menjadi solong di bawah tatapan bulan purnama. Ahiru yang bertugas sebagai wakil Belo Betty di wilayah timur. Wanita berparas cantik ini memiliki sifat seperti cyborg, di mana dia dibekali lengan cybernetik yang menurutnya bisa melepaskan tembakan. Dan terakhir yaitu Jiron yang bertugas sebagai wakil Karasu di wilayah utara. Entah apa kekuatannya, tapi dilihat dari kebiasaannya yang memakan benda, ada kemungkinan jika dia memiliki kemampuan buah iblis yang mirip seperti Wapol. Oke, teman-teman, itulah tadi penutup yang bisa kujabarkan. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.